Marketers, jumpa lagi dalam program Ciao Series Entrepreneur Leadership Muslim Indonesians, sebuah tayangan khusus Ramadan persembahan Marketers TV powered by Markos Islamic. Saya Muhammad Perkasa Hafiz akan memandu kalian semua selama 20 menit ke depan. Kali ini kita akan menggali semangat entrepreneurship dan leadership dari Bapak Nur Rohman atau yang akrab disapa Gus Rohman dengan tema yang menarik, Santripreneur membangun jiwa entrepreneurship di kalangan santri. Oke, kita sudah terhubung langsung dengan Bapak Nur Rohman. Gus Rohman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus atas waktunya. Nah Gus Rohman, kita sangat tertarik mengenai soal santripreneur tadi Gus. Sebelum kita berbicara lebih lanjut, mungkin Gus Rohman bisa bercerita sedikit sebenarnya santripreneur ini apa, terus bagaimana sejarah terbentuknya biar teman-teman marketersnya lebih mengenal lagi Gus. Oke. Kalau kita bicara masalah santripreneur, ya ini sebenarnya tarikannya terlalu jauh ini, gitu. Karena kita tahu bahwa hari ini tuh kalau bicara umat Islam sedunia saja, ini kan hari ini sudah lebih dari 2,2 miliar umat Islam sedunia. Kemudian dari umat Islam sedunia itu kita tarik umat Muslim ya yang ada di satu negara. Jadi negara Islam terbesar sedunia itu negara yang mayoritas penduduknya Islam ya. Terbesar di dunia itu ya Indonesia gitu. Nah, Indonesia itu kira-kira hari ini yang paling banyak itu ya santri yang paling banyak gitu. Orang NU ya, NU adalah organisasi terbesar Islam sedunia untuk hari ini. Nah dari situ makanya kita tahu bahwa 100 tahun yang lalu ya, sebelum NU didirikan, itu para santri-santri ini loh, yang memang memotori berdirinya gerakan para anak-anak muda, anak-anak yang kepengen membangun agama nusa dan bangsa. Yang memang waktu itu ya para kiai, para ulama, ya. Dari situ kita harus tahu bahwa ada 3 pilar yang dibangun yang mendasari berdirinya Nahdlatul Ulama. Yang pertama adalah pilar namanya taswirul afkar, pilar tentang pemikiran. Kalau pengen membangun sesuatu ya fondasinya pertama kali ya pemikiran. Membangun jiwa entrepreneurship ya saya kira itu yang harus dibangun dulu adalah masalah pemikiran, masalah akidahnya ya. Kalau dalam bahasa kita umat Muslim ya yang pertama kali ya harus akidahnya gitu. Kalau kepengen membangun istilahnya jiwa entrepreneurship. Dari situ memang kita harus belajar. 100 tahun yang lalu itu ya memang keadaannya seperti hari ini. Kesusahannya maksudnya. 100 tahun yang lalu itu orang susah sekali. Bahkan saya kira orang mencari nasi akan lebih susah lah 100 tahun yang lalu. Mencari bahan pokok untuk makanan saja lebih susah. Nah kita bersyukur hari ini walaupun di dalam keadaan yang sangat susah, tapi kan dasar-dasar itu sudah dibangun oleh para kiai, para ulama kita. Yang kita hari ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bicara santripreneur ya ini kan kita harus paham nih, ada santri, ada entrepreneurship. Gitu. Apa itu santri?
Apa itu entrepreneurship, supaya nanti kita ini membangun jiwanya ini harus benar-benar harus clear gitu. Membangun jiwa entrepreneurship ini harus benar-benar clear gitu. Kalau bicara santri ya, yaitu ya orang-orang yang memang fokus pada tafakuh fiddin, orang-orang yang concern untuk belajar agama. Belajar agama itu ya nanti outputnya ya tidak harus menjadi kiai saja, tidak harus menjadi dai saja, tapi juga bisa santri itu jadi pengusaha, santri jadi pejabat, santri jadi presiden, santri jadi wakil presiden pun bisa, ya. Karena yang namanya santri ini kan hanya status, jadi apa saja harusnya bisa. Nah, itu santri, orang yang fokus untuk belajar agama, mendalamin agama. Makanya di kalangan santri sendiri ya kita ini dibagi dua. Santri yang memang di pesantren, yang kemudian kita ngerti bahwa santri itu belajar agamanya sungguh-sungguh sampai sanatnya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau diurut-urut semua santri itu mesti dari saya, misalnya dari kiai saya, dari kiai saya, dari kiainya kiai saya, dari kiainya kiai saya, jadi sampai kepada ulama-ulama, sampai kepada para tabi'in, sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Jibril. Itu santri beneran itu. Gitu. Jadi santri tidak bisa belajar lewat Google, belajar lewat itu tidak bisa, harus jelas sanad dari keilmuannya. Ya makanya kita harus paham betul masa santri. Nah, santri itu ya tidak hanya yang di pesantren saja. Ya, kita hari ini di 2020 kita ngerti bahwa lebih dari 5 juta kalau santri-santri yang di pesantren. Tapi kan sesungguhnya santri itu tidak hanya yang di pesantren saja. Ya kita yang para generasi muda bangsa ini ya saya kira juga patut disebut para santri itu, karena kita punya tanggung jawab mas'uliyah ad-diniyah, kita punya tanggung jawab kepada agama kita masing-masing. Kita juga punya tanggung jawab mas'uliyah wataniyah, kita juga punya tanggung jawab kepada nusa dan bangsa kita. Kita punya tanggung jawab kepada negara yang kita cintai. Kita juga punya tanggung jawab kepada namanya mas'uliyah umat ya. Tanggung jawab kepada masyarakat. Tanggung jawab kepada umat. Ya. Ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Nah makanya inilah yang juga disebut santri itu. Makanya itulah orang-orang yang bahasanya santri itu orang-orang yang soleh. Makanya santri itu selain orang-orang yang punya komitmen untuk bertanggung jawab kepada agama, nusa dan bangsa, juga santri itu adalah orang-orang yang fokus tafakuh belajar di agama. Orang-orang yang bahasa kita di dalam orang Islam itu adalah orang-orang yang soleh. Nah ini senada dengan apa yang hari ini kebetulan bulan Ramadan, ya kebetulan bulan Ramadan hari ini kita tahu bahwa hari ini adalah bulan yang berkah bagi tidak hanya umat Islam saja, bagi semua umat atau makhluk Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Terlebih sebagai umat muslim ya, kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala ingatkan di dalam surat Al-Baqarah ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan turunnya Al-Quran.
yang Al-Quran itu adalah petunjuk bagi kita semuanya untuk membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Kayak gitu. Makanya kalau nanti kemudian santri ini bicara entrepreneurship, ya saya kira kita juga harus beda entrepreneurship yang dilaksanakan atau dikerjakan oleh santri itu akan berbeda dengan entrepreneurship yang dilakukan oleh kaum-kaum yang serakah, ya, kaum-kaum kapitalis, kaum-kaum yang memang tidak berpikir bagaimana menjaga dunia, menjaga agama, menjaga nusa dan bangsa. Gitu. Nah kita tahu inilah santri. Kemudian apa itu entrepreneurship? Kan kita tahu bahwa entrepreneurship itu ya kegiatan, kreativitas, inovasi, kita menciptakan perubahan yang kemudian memanfaatkan peluang-peluang dan sumber-sumber yang kita punya. Seperti santri, ya kita punya sumber, ya kita punya peluang, ya ini harus dimanfaatkan sebagai salah satu peluang yang harus kita ambil, gitu. Kita sebagai entrepreneurship. Jadi santripreneur itu ya santri yang kemudian mereka punya kesempatan, ya, untuk kreatif dan inovatif menjemput peluang yang ada, ya, yang tentunya kebermanfaatnya tidak hanya untuk pribadi saja yang didirikan oleh santri. Mas'uliyah, ya, tanggung jawab kepada agama, nusa dan bangsanya ini menjadi prioritas bagi para santri. Oke, ini pokok para santri yang harus ketahui, Om. Saya panggil siapa ini, Mas siapa ini? Dengan Hafiz, Gus. Ya, jadi itu latar belakang tadi kita bentuk program santripreneur itu sendiri, Gus, ya. Itu ya, sasaran untuk para santri yang punya jiwa kreatif, ingin mengembangkan dunia usaha dan bisnis mereka sendiri, ya. Betul, ya itu kita harus tahu inilah santripreneur gitu. Jadi ya kita harus, istilah santri itu kalau mau melakukan sesuatu itu harus mafhum dulu, harus paham dulu gitu loh. Kalau bicara santri itu apa? Bicara entrepreneurship itu apa? Sehingga kita ngerti gitu. Nah, kita ngerti hari ini tantangan kita, ya, Indonesia ini tantangan kedepannya itu ya membangun sumber daya manusia yang unggul, ya, yang dengan segala potensi yang kita miliki, ya, tentunya kita ini para santri yang hari ini lebih dari yang di pesantren saja lebih dari 5 juta itu, ya, kemudian mempunyai kesempatan yang sangat besar, gitu, mempunyai potensi yang sangat besar, yang kemudian hari ini kalau kita bicara kami, ya, saya itu kebetulan istilahnya ketua Santri Millennial Center, gitu. Nah, atau yang disebut dengan SIMAK atau Santri Millennial Center. Ya. SIMAK itu wadahnya para santri untuk kreatif, untuk inovatif, menciptakan perubahan yang bermanfaat dan memanfaatkan peluang-peluang, kan gitu. Yang kemudian peluang-peluang itu menghasilkan nilai tambah yang kita akan manfaatkan untuk agama, nusa dan bangsa, kita manfaatkan untuk masyarakat, dan juga kita manfaatkan untuk kebutuhan-kebutuhan kita sendiri. Nah, inilah yang menjadi dasar kita. Nah, di Santri Millennial Center itu, ya, di Santri Millennial Center ini kemudian kita ini wadah, ya, wadah. Makanya kita membuat program namanya Gus Iwan, gitu. Bukan Gus Rahman, ya, tapi Gus Iwan. Nah, Gus Iwan itu apa? Gus Iwan itu portofolio dari santri yang sukses, gitu. Makanya Gus Iwan itu adalah, Gus itu santri bagus, ya, I itu pinter ngaji, Wan itu usahawan. Jadi santri bagus, pinter ngaji, dan usahawan. Ya. Inilah yang kemudian bagi kita para santri itu, ya, kita berusaha untuk menjadi pengusaha,
ya, karena pesan para kiai-kiai kita bagaimana para santri ini kemudian janganlah menjadi santri itu yang nyusahin orang gitu. Santri itu kan seolah-olah tidak tahu ekonomi, tidak tahu pemberdayaan, tidak tahu bagaimana politik gitu. Padahal santri itu mesti berasal dari para kiai, gitu loh. Santri itu adalah gurunya adalah para kiai, gitu. Kalau bicara para kiai ya kita ngerti bahwa di Indonesia ya kiai itu ada 5. Ada kiai tandur. Kiai tandur itu kiai yang suka ngajar, kiai yang ngajarin santrinya, fokus untuk ngajarin santrinya, namanya kiai tandur. Yang kedua kiai tutur. Kiai tutur itu kiai yang tukang ceramah, memberikan pencerahan kepada umat, memberikan pencerahan kepada masyarakat ya. Salah satu misalnya hari ini adalah media kita untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa santri itu ya tidak hanya pinter ngaji doang, santri itu ya tidak hanya bisa memimpin tahlil saja gitu, tapi santri itu juga bisa jadi pengusaha gitu. Ya itu namanya kiai tutur. Ada kiai catur. Kiai catur itu kiai yang melek politik gitu loh, pinter percaturan ya, pinter percaturan kapan harus maju, kapan harus mundur, kapan kuda itu kalau melangkah itu harus sesuai dengan peran dan fungsi kuda ya kan begitu. Inilah disebut dengan kiai catur. Ada kiai sembur gitu. Kalau kiai sembur itu ya kiai yang kalau di desa itu, kalau di kampung-kampung kayak namanya tukang suwuk gitu. Jadi ada orang yang kepengen bagaimana usahanya maju, kiai mohon didoakan, semoga nanti usaha saya maju. Gitu. Ada yang anaknya kepengen belajar, kiai mohon doakan semoga anak saya menjadi rajin dan belajar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, ada yang dimintain doa. Gitu, dimintain doa. Yang terakhir, yang nomor 5 adalah kiai tajur. Ya. Kiai tajur itu kiai ya harus menjadi entrepreneurship. Kiai itu harus kaya gitu loh. Makanya inilah yang kemudian hari ini kita bagaimana program Gus Iwan ya santri bagus pinter ngaji dan usahawan itu menjadi program yang benar-benar bisa menjadi fasilitator, bisa menjadi penghubung, bisa menjadi mengadvokasi teman-teman santri yang lain atau pesantren bagaimana cara berwirausaha sehingga usahanya nanti ya akan selalu berkembang gitu. Nah ini menjadi penting bagi kita semuanya. Kita di Santri Millennial Center itu ada selain ada Gus Iwan ya yang peran fungsinya itu sebagai fasilitator, sebagai gerakan ya, kita membuat satu portofolio gitu. Portofolio kita namanya Kopi Abah gitu. Kopi itu adalah komitmen pikiran. Okay. Abah artinya arus bawah. Jadi Kopi Abah itu adalah komitmen pikiran arus bawah. Apa itu, Gus? Ya, Kopi Abah. Kopi Abah itu adalah komitmen pikiran arus bawah. Kita ada portofolio Kopi Abah namanya, gitu ya. Kita membuat produk, ya, kopi, membuat kafe, membuat kedai-kedai. Kita juga membuat kopi saset, ya, yang kita jual ke warung-warung, jual ke pesantren-pesantren. Ya, jual ke komunitas-komunitas, masjid taklim, masjid dan sebagainya. Ya alhamdulillah itu bisa berjalan. Nah, makanya tidak hanya dari konsep, ya, tidak hanya dari konsep. Yang harus kita bangun, ya, bagaimana membangun jiwa entrepreneurship ini paling penting, gitu. Kenapa? Kalau kita belajar, ya, sejarah Rasulullah Muhammad SAW, ya, beliau itu nyaris hanya 23 tahun
23 tahun ya di dalam dakwah beliau ketika beliau ditugaskan oleh Allah untuk menjadi nabi dan rasul. Selama 23 tahun, yang pertama kali yang dibangun oleh beliau adalah membangun jiwa, ya, membangun akidah entrepreneurship, membangun akidah santripreneur. Ya. Bagaimana cara membangun akidah santripreneur? Ya. Kita harus pastikan bahwa Allah sudah ingatkan kepada kita semuanya tentang pentingnya kita menjadi pribadi-pribadi yang mandiri, menjadi pribadi-pribadi yang kuat, menjadi pribadi-pribadi yang qawiyun, menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Ya, ini sangat penting sekali. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita di dalam Al-Qur'an gitu. Janganlah kita meninggalkan generasi kita dalam keadaan yang lemah. Ini sudah warning dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Ya, kita hari ini itu ya merupakan generasi-generasi yang orang-orang dulu ya adalah orang-orang para pendahulu kita. Makanya para ulama kita mengingatkan ya qad gharasaman qablana fa'akalna. Orang-orang tua ya, para ulama-ulama, para kiai-kiai sudah mengingatkan kepada kita bahwa kita ini jangan sampai menjadi pribadi-pribadi yang lemah. Beliau-beliau sudah menanamkan itu, menanamkan jiwa-jiwa entrepreneurship, jiwa-jiwa yang kuat, jiwa-jiwa yang qawiyun, kuat ya, jiwa yang kuat. Jiwa yang kuat ini penting sekali. Makanya para santri, ya, kita ini para santri belajar, kita kepengen menjadi kiblatnya misalnya Rasulullah Muhammad SAW. Ya, kita kepengen menjadi kayak sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Sahabat Utsman itu sudah kaya, ya, pinter, dermawan, gitu ya kira-kira. Apalagi mati masuk surga. Insya Allah. Itu menjadi dambaan kita semuanya. Ya kan? Nah, inilah yang kemudian kita bangun, membangun jiwa entrepreneurship gitu. Nah, jiwa entrepreneurship itu harus dibangun. Bagaimana caranya? Ya. Caranya kita jangan sampai sebagai santri patokannya hanya sains saja. Tidak cukup sains ini menyelesaikan masalah. Tidak cukup knowledge ini menyelesaikan masalah. Tidak cukup. Makanya hari ini dikembangkan namanya Fox knowledge, gitu. Sederhana, kalau kita bicara sains, ya kan, 1 tambah 1 sama dengan 2, gitu ya. 10 dikurangin 1 sama dengan 9, kan begitu. Ya, kita bicara sains begitu. Tapi kalau kita bicara Fox knowledge, ya, bicara apa? Bicara masalah bagaimana ada peran gaib gitu, yang harus kita imani, yang harus kita percayai. Makanya kita diingatkan di dalam Al-Qur'an. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Al-Quran itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Ya kan? Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Sebagai petunjuk bagi orang-orang yang soleh, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Lah, syaratnya apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka yang percaya dengan barang-barang gaib. Gitu. Allah ajarkan kepada kita di dalam Al-Qur'an, matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Segitu.
Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'if liman yasha wallahu wasi'un. Dagang santripreneur itu tidak hanya dagang versi saya, ya, versi knowledge. Kalau dagang kita, ya, istilah kita 1 ditambah 1 2, 10 kurangi 1 9. Tapi kalau santri harus lengkap. Dagangnya itu juga dagang lillahi ta'ala. Dagang karena Allah, dagang karena dilihat Allah, dagang karena prinsipnya prinsip Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Allah misalnya mengajarkan kepada kita di dalam berdagang itu juga harus menggunakan ilmu Allah. Ya. Contoh misalnya gini. Di dalam ajaran Allah, ya, kalau kita itu mau bersedekah, kalau kita itu mau memberi, ya, itu kalau kita punya 10 dikurangin 1, itu tidak menjadi 9, tapi menjadi 19, gitu. Bisa menjadi 109, bisa menjadi 709, bisa tak terhingga. Apalagi di bulan Ramadan ya, terus knowledge, ya. Apalagi di bulan Ini kan jelas ya. Jelas ya ini. Jelas. Ya. Ya kita katanya membangun jiwa entrepreneurship, membangun jiwa santripreneur. Ya. Rumusnya beda gitu, Bos. Oke. Jadi rumusnya itu ya tidak hanya 1 tambah 1 2 Ya. atau 9 kurangi 1 10, tidak hanya begitu. Tapi sini ada bidang usaha khusus nggak sih Gus yang diajarkan dalam kurikulum santripreneur sendiri Gus? Atau kalau di dalam santripreneur sendiri, kalau saya juga malah kepengen mengajak teman-teman di marketers, kita kalau secara konsep ya sudah sangat-sangat lengkap, gitu ya. Okay. Baik dari sisi konseptual maupun dari sisi praktis, gitu. Saya ini kan praktisi, kebetulan saya berasal dari pesantren, ya. Saya pengasuh pondok pesantren, saya juga ada santri gitu di rumah. Ya kita harus jelas gitu loh. Makanya kalau kita diskusi yang santai ini ya gayanya itu ya harus milenial, masuk ketua santri milenial gaya yang kolonial. Kan begitu. Kurang kopi ya, aja ya Gus ini ya Gus, ngobrolan kita ya. Gimana? Kurang kopi aja nih obrolan kita ya. Biar santai. Tapi penerimaan dari para santri positif ya Gus ya? Gimana? Penerimaan para santri tadi kan ditawarkan atau diajak dibimbing untuk menjadi seorang entrepreneur cukup positif ya. Dari total pesantren yang ada di pesantren saat ini, berapa banyak yang akhirnya join dan bergabung untuk ingin menjadi entrepreneur tadi? Kita ini sangat-sangat banyak. Kita ini sudah 150 kabupaten lebih ya. Kemudian istilah kita berafiliasi untuk bagaimana para santri, pesantren, kiai ya. Itu kemudian kita bisa bareng-bareng gitu di santri milenial ini. Karena memang saya juga hari ini kan jadi sales kopi Abah. Saya membuat portofolio contoh kopi Abah, ya. Karena ini menjadi dasar dari kopi Abah itu bukan hanya sekedar jualan kopi. Ada akidah yang diperjuangkan. Sambil berdakwah ya. Akidah. Ada sesuatu yang diperjuangkan. Apa sesuatu yang diperjuangkan itu? Ya tugas para santri. Ya kan? Bagaimana santri itu harus bertugas untuk menjaga agama, nusa dan bangsanya, gitu. Serta juga memberikan manfaat kepada sesama, gitu. Nah, ini yang kita perjuangkan. Ya. Kalau yang megang
teknologi ini santri, saya kira tidak akan ada COVID kayaknya, kayak gitu. Karena kalau santri itu ya masih ada jiwa-jiwa untuk menjaga lah ya, menjaga agama, menjaga nusa dan bangsa ya. Kalau sampean sering dengar hubbul waton minal iman, itu jargonnya para santri gitu. Jadi para santri itu selalu bagaimana negara ini harus kita jaga, harus kita bela ya. Sebagai para santri ya kita harus berjuangkan. Nah, hari ini kita juga berjuang bagaimana para santri ini menjadi mandiri, ya kan? Santri ya tidak hanya saya kayak gini, gitu. Tapi siapa saja yang komitmen untuk menjaga agamanya masing-masing, menjaga nusa dan bangsa Indonesia yang kita cintai ini, terus kemudian semangat untuk memberikan manfaat kepada rakyat Indonesia, ya, itulah saya kira menjadi santri-santri Indonesia, santri-santri yang akan berjuang hari ini, bagaimana supaya ekonomi kita menjadi tumbuh di saat pandemi sekarang ini, ekonomi kita menjadi maju, ya, kita pemulihan ekonomi nasional, bagaimana kita menjaga semuanya, menjaga ketahanan pangan kita, menjaga bagaimana generasi muda-muda ini ayo, ya, jangan hanya kalau bicara orang Islam saja, ya, di Indonesia yang istilahnya itu ratusan juta, 229 juta manusia itu, ya, apa sih hari ini produk kita sebagai para santri? Ya, hari ini saya punya produk lah, kopi Abah, gitu Bang. Kalau di kopi Abah itu ya kita jual kopi, tapi tidak hanya jual kopi. Ya, saya mohon maaf karena ini menjelang karena puasa ya, maksud sambil tidak enak nanti. Oke Marvis, jadi sangat inspiratif sekali perbincangan kita dengan Bapak Nur Rahman tadi, atau yang akrab kita sapa dengan Gus Rahman, bagaimana beliau menggawangi atau mengajak para santri ini punya semangat menjadi seorang entrepreneur dan menjadi seorang santripreneur tadi Gus, ya, bukan hanya peduli terhadap dirinya tetapi juga kepada bangsa, agama dan negaranya. Sebelum kita akhiri, Gus Rahman mungkin bisa memberikan sedikit closing statement Gus sebelum kita tutup program kita sore hari ini. Oke, siap. Oke, rekan-rekan yang dirahmati Allah, bulan suci Ramadan itu adalah bulan keberkahan bagi kita semuanya. Marilah kita manfaatkan di bulan suci ini, selain beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita di bulan suci ini juga jangan sampai kemudian kita tidak menjaga prokes, ya, tidak menjaga diri, keluarga kita semuanya, tetap kita menjaga prokes, ya. Bagaimana kita juga berdoa bagaimana supaya COVID-19 ini segera berakhir dan kita akan kembali normal kembali. Dan saya berpesan kepada semua rekan-rekan para santri di seluruh Indonesia, ya, marilah kita menjadi santri seperti apa yang dikatakan oleh Abah, ya. Jadilah kalian santri ketika ditaruh di laut, jadilah pulau. Tapi ketika kalian ditaruh di darat, jadilah gunung. Artinya apa? Selain menjadi penyeimbang, selain menjadi benteng, marilah kita bersama-sama untuk fokus memberikan manfaat kepada agama, nusa, dan bangsa yang kita cintai, serta masyarakat Indonesia pada umumnya. Dan saya juga mengajak kepada santri-santri di seluruh dunia, gitu. Karena kebetulan hari ini saya masih menjadi Rois Syuriah PCINU Hong Kong.
Salam semua teman-teman di seluruh dunia. Marilah kita dimanapun teman-teman berada, ayo kita bersama-sama menjadi hamba Allah, ya, menjadi santri-santri yang akan bermanfaat dimanapun kita berada, kapanpun kita, dan dalam keadaan apapun kita. Semoga Ramadan ini berkah bagi kita semuanya, dan semoga Ramadan ini menjadi titik awal kita untuk bangkit membangun jiwa entrepreneurship, ya, di kalangan para santri. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Rohman, terima kasih dan matur suwun sangat telah berbagi inspirasi di Markes TV. Saya Muhammad Perkasa Hafiz dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di studio Markes TV Jakarta. Mohon pamit, sampai jumpa di program Ramadan berikutnya. Ramadan Karim, rahmat untuk semua, powered by Markes Islamic. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share dan nyalakan lonceng notifikasi agar Markes semua tidak ketinggalan program-program terbaru dari Markes TV di YouTube channel. Stay safe, stay healthy Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.